Oke, baik. Selamat siang Ibu Sumarmata. Kita mulai ya Bu ya, observasinya. Saya sudah menjelaskan bagaimana aturan-aturan pelaksanaan pembelajarannya. Jadi sebelum kita laksanakan, saya akan mencatat beberapa observasi dulu sebelum mulai besok. Nah, jadi Ibu kira-kira besok tujuan mata pelajarannya mata pelajaran apa ya Bu? PKN. PKN. Untuk tujuan pembelajarannya apa ya Bu ya? Mengidentifikasi aturan di rumah. Mengidentifikasi aturan di rumah ya Bu ya, berarti tentang aturan-aturan di rumah ya. Kalau area pengembangan yang tidak dicapai apa kira-kira? Mengenal dan melaksanakan aturan di rumah. Mengenal dan melaksanakan aturan rumah. Oke, baik. Jadi bagaimana strategi Ibu untuk melaksanakan pembelajaran itu? Menggunakan pembelajaran diferensiasi. Oh, berarti Ibu menggunakan pembelajaran diferensiasi ya Bu ya untuk besok. Oke. Besok saya akan melihat Ibu bagaimana skema pelaksanaannya. Mudah-mudahan semua yang kita bicarakan hari ini sesuai dengan harapan kita besok. Baik, terima kasih Bu. Enggak, ulangin. Siapa yang naik semua? Sebelum kita mulai pelajaran, ada baiknya Ibu bertanya. Pelajaran kemarin, siapa yang tahu pelajaran kita mengenai PKN? Tentang apa? Siapa tahu 7 ditananya? Ya, Gabriel. Hah? Apa? Apa Joshua? Kegiatan di rumah. Oke, bagus. Tepuk tangan buat teman kita. Iya, kegiatan di rumah kemarin. Kegiatannya apa saja yang kamu lakukan? Ada kegiatan apa? Membersihkan rumah. Apalagi kegiatan di rumah? Kegiatan mengerjakan pekerjaan rumah atau PR dari sekolah. Apalagi pekerjaan rumahnya? Mengepel. Iya, membersihkan rumah seperti mengepel. Oke, sekarang kita ke judul yang baru mengenai aturan yang ada di mana? Di rumah. Kemarin kegiatan di rumah, sekarang aturannya. Aturan itu apa? Suatu yang kegiatan yang harus dilaksanakan, yang sudah tertulis atau sudah diterapkan orang tua di rumah. Tahu aturan kan? Yang nggak boleh dilanggar kalau sudah diterapkan. Yaitu yang tadi, yaitu aturan apa? Satu, aturan di rumah. Apa saja aturan di rumah? Satu apa? Kegiatan kebersihan. Kegiatan bangun pagi. Kegiatan apa lagi? Membantu orang tua. Atau kegiatan apa? Aturan yang ada apa saja yang ada di rumah. Sekarang Ibu mau mengelompokkan kalian menjadi 3 kelompok. Ini sudah kelompok 1, 2, dan 3 ya. 3 kelompok ini berbeda kemampuannya. 1 harus apa? Kegiatannya yang paling mudah, yang kedua yang sedang, yang ketiga yang lebih sulit atau lebih di atasnya dari yang kelompok 1, 2, 3. Oke, sekarang sebelum Ibu melakukan kegiatan selanjutnya, kita coba perhatikan layar di depan. Ada di sini Ibu akan tayangkan video mengenai aturan di rumah. Diperhatikan tertib tanpa suara. Bisa? Ya, perhatikan nanti kalau ada nanti dia sampai ditanya, sudah bisa dijawab.
Di bawah. Makanya harus menggunakan telinga dan mata untuk memperhatikan video yang akan ibu tayangkan. Bella, lihat ke depan. Oke. Hei, perhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu peserta didik dapat menyebutkan aturan di rumah. Kemudian, peserta didik dapat menjelaskan manfaat mematuhi aturan di rumah. Kita pasti memiliki aturan di rumah. Aturan dibuat sebagai petunjuk kita dalam bertindak laku. Jika kita mematuhi aturan, semua kegiatan di rumah akan berjalan dengan baik dan menyenangkan. Bisa kita ingat bahwa aturan yang ada di rumah itu telah disepakati oleh semua anggota keluarga. Anak-anak, setiap hari pasti banyak sekali kegiatan yang kamu lakukan di rumah. Berikut adalah beberapa contoh aturan di rumah. Yang pertama, bermain setelah belajar. Apakah itu termasuk ke dalam aturan di rumahmu juga? Yang kedua, yaitu untuk membantu ibu merapikan tempat tidur. Sehingga kalian semua selalu membantu ibu di rumah dalam merapikan tempat tidur. Yang ketiga, yaitu menonton televisi di luar jam belajar dan menggunakan telepon genggam sesuai keperluan. Yaitu selain meminta ibu yang kerja, baik itu ketika berangkat sekolah atau ketika akan bermain dengan teman. Yang selanjutnya yaitu setelah makan, membersihkan meja dan mencuci piring. Kemudian pukul 19, belajar dengan rajin dan di pukul 21 sudah tidur. Di setiap rumah pasti ada aturan yang dibuat. Aturan tersebut dibuat agar kegiatan di rumah berjalan dengan lancar. Dan mematuhi aturan tentu sangatlah bermanfaat. Sekarang, coba perhatikan gambar di samping. Dengan mematuhi aturan di rumah seperti menyapu, maka rumah menjadi bersih dan nyaman. Itulah manfaat dari mematuhi aturan di rumah seperti menyapu. Ketika kita mematuhi aturan di rumah, tentu banyak sekali manfaatnya. Di antaranya yaitu meringankan pekerjaan keluarga, terutama orang tua. Kemudian anggota keluarga akan lebih saling menyayangi, melatih kedisiplinan dan rumah akan lebih rapi dan bersih. Nah, sekarang kita sudah tahu sebagai aturan di rumah. Kemudian kita bisa mencatat perilaku yang sesuai aturan dan kita bisa hindari perilaku yang tidak sesuai aturan. Ayo sekarang buka buku tulismu. Kemudian jawablah pertanyaan berikut. Yang pertama, sebutkan aturan yang ada di rumahmu. Yang kedua, jelaskan manfaat mematuhi aturan tersebut. Terima kasih sudah menyimak pembelajaran hari ini dan sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Dengan aturan di rumahmu. Beda tidak? Beda tidak? Beda. Jadi di situ di apa? Dilewatkan aturan di rumah biar bagaimana tadi? Biar bagaimana? Biar disiplin. Biar apa lagi? Biar sayang. Iya, disayangi keluarga. Berapa lagi? Iya, rumah menjadi rapi dan bersih, nyaman. Apa lagi? Manfaatnya tadi? Belajar jadi apa? Disiplin, ya kan? Bisa. Berbeda kan dengan asuran di rumahmu?
Jadi buat nama kelompoknya. Dan buat kelompoknya apa nama kelompoknya, baru di atas saja ya. Di atas sini aja buat nama kelompoknya ya. Nama kelompok, contohnya kelompok 1 contohnya anggrek, 2 mawar, 3 apa? Kelompok apa? Kelompok liri atau kelompok bunga liri ya. Apa? Tidak Pak? Nama kelompok, tulis ya. Nama kelompok juga. Nama kelompok. Coba. Manfaatnya tadi 1, bikin di bawah 1 titik. Nah iya. Bisa. Kerjasama. Apa saja tadi manfaatnya? Oke, sudah siap anak ibu semua? Nanti dia dibaca dan disuarakan bagaimana yang kamu kerjakannya. Oke, yang apa? Buat siapa tulis Pak? Buat sini. Oke, boleh. Oke, yang sekarang. Oke, bilang kalau apa ketiga contoh aturan di rumah? Ya. Kok suaranya? Pertanyaan kami adalah menyebutkan 3 contoh aturan di rumah. Ya, 1 apa itu? Kuat suaranya. Bikin bukan kuat, kayak kuat. Ya, nomor 2. Apa itu? Kalau berangkat sekolah harus membawa 2. Baik. Yang ketiga, jika belajar harus dimatikan televisi. Oke. Sekarang giliran Bapak 2, maju ke depan. Sampaikan apa yang perlu dikerjakan. Mempresentasikan. Mempresentasikan hasil kerja kami. Pertanyaannya apa? Baca.
Sebutkan. Nomor 1 disayangi oleh orang tua. Yang kedua. Akan memberi sayang. Sama cinta. Ignona. Kami dari kelompok 3. Kami kelompok 3 akan membacakan kerja kami. Kami dari kelompok 3 akan saya akan pertanyaan dulu. Saya akan dimarahi oleh orang tua. Oleh orang tua juga. Oke, bagus. Satu lagi. Oke. Oke. Saya kalau tidak mengerjakan aturan di rumah, saya tidak dikasih uangnya. Oke, bagus. Tepuk tangan buat teman-teman. Sudah? Sudah? Oke, Tuhan sudah dengan baik melakukan presentasinya.
ini saya akan melaksanakan pasca observasi yang mana pembelajaran diferensiasi sudah dilaksanakan. Saya sendiri Pian Herianto Samosir, CGP Angkatan 11 Kabupaten Samosir, dan Ibu Junita Simarmata, rekan kerja saya sebagai observasi saya yang melaksanakan pembelajaran diferensiasi, dan Ibu Roni Sitanggang selaku PP saya di Angkatan 11 CGP Kabupaten Samosir. Baik, kami akan melaksanakannya. Selamat menyaksikan. Selamat pagi Ibu Simarmata. Baik Ibu ya, kira-kira kita sudah menyelesaikan serangkaian acara hasil dari pembelajaran diferensiasi Ibu. Seperti biasa Ibu, bagaimana layaknya pembelajaran, saya akan memberikan hasil observasi dan juga lembar catatan pas observasi yang kita laksanakan hari ini, apa yang sudah Ibu lakukan dan apa yang belum atau masih yang perlu kita catat. Ibu, yang berdasarkan pengalaman saya, Ibu sudah melaksanakan pembelajaran diferensiasi aspek strateginya, ada pembelajaran diferensiasi, penerapan pembelajaran sosial dan emosional, dan tampaknya seperti ini ya. Nah, dalam pembelajaran diferensiasi Ibu sudah terlaksana, sudah ada tahapan-tahapan yang baik, namun ada pembenahan. Kemudian penerapan pembelajaran sosial dan emosionalnya juga sudah baik Ibu ya. Ini terlihat dengan cara Ibu memberikan semangat nasionalis, berdoa, dan juga merespon siswa. Nah, bagaimana juga siswanya memberikan respon baik terhadap Ibu. Di situ juga sudah terdapat nilai-nilai sosial dan emosionalnya. Kemudian Ibu juga sudah melaksanakan beberapa ice breaking untuk membuat siswa kelas 2 lebih semangat lagi. Gitu ya. Oke. Jadi mari kita mulai pasca observasinya. Menurut Ibu sendiri, bagaimana perasaan Ibu setelah melaksanakan pembelajaran diferensiasi ini? Tapi masih perlu perbaikan sedikit Pak mengenai pembelajaran diferensiasi. Ya, kira-kira menurut Ibu setelah Ibu melaksanakan pembelajaran diferensiasi ini, apa yang belum maksimal Ibu lakukan selama pembelajaran diferensiasi? Saya belum mengerti lebih dalam lagi Pak pembelajaran diferensiasi. Lebih dalam ya. Bagaimana Ibu menurut Ibu pembelajaran diferensiasi ini yang perlu diperbaiki? Singkat-singkat pertama kedua ketiga masih ada. Oh, berarti dalam arti masih perlu pembenahan ya. Memang secara umum pembelajaran diferensiasi ini berpihak pada murid. Artinya membuat kelas lebih semangat lagi dengan alat-alat media yang beraneka ragam, mereka menemukan sendiri pemecahan masalahnya. Baik. Jadi kira-kira menurut Ibu pribadi setelah Ibu melaksanakan pembelajaran diferensiasi, bagaimana rencana tindak lanjut Ibu? Saya akan mencari tahu cara singkat-singkat yang paling benar dan lebih baik dari pembelajaran diferensiasi. Ya, berarti dengan kata lain rencana Ibu ke depannya adalah pembelajaran diferensiasi ke depan dilaksanakan dengan mutakhir Ibu ya. Karena menurut saya itu begitu, memang Ibu sudah melaksanakan dengan baik tahapannya, mulai dari pretest ya, mulai dari pretest pengelompokan siswa, kemudian Ibu juga sudah melaksanakan ada beberapa kasus yang berbeda, mulai dari tahap kelompok 1 itu yang kemarin Ibu yang lebih rendah silakan pretestnya ya, kemudian yang menengah dan yang mereka yang lebih ada di kelompok 3. Secara umum saya lihat Ibu, mereka di sini yang kelompok itu bertiga sudah saling berbagi pengetahuan. Hanya saja yang seperti katakan tadi, memang pelaksanaan sintaksnya belum maksimal. Karena apa? Saat presentasi kelompok 1 kemarin saya lihat, tidak sepenuhnya kelompok 2 mendengar dengan baik, sehingga pemahaman yang jika bertukar pemahaman, mereka ada yang tidak tahu dari kelompok 2 apa yang dipresentasikan oleh kelompok 1. Begitu juga yang lain. Tapi secara keseluruhan
mereka sudah menguasai materi, hanya belum maksimal secara pelaksanaannya. Berarti rencana tindak lanjut ke depan harus lebih mutakhir lagi, ya, harus lebih mutakhir, dan kemudian itulah harapan kita. Karena pembelajaran diferensiasi ini adalah pembelajaran yang menyenangkan seharusnya, yang mana tidak dibatasi kemampuan siswa. Jadi kita sebagai guru, kita yang menyediakan sarana yang harus lebih lengkap, mulai dari media komunikasinya, mulai dari alat tulis dan sebagainya. Dari kelas 2 itu ya, sangat perlu mereka imajinasi atau imajinasi membayangkan juga seperti fokus, media komunikasi. Mudah-mudahan rencana tindak lanjut ini bisa berjalan dengan baik dan bisa berjalan dengan baik sepenuhnya. Nah, jadi secara umum jika saya memberikan masukan sudah baik, itu sudah baik. Tapi yang seperti dibilang tadi ada beberapa ya. Kalau yang menurut pandangan saya sih yang masih kurang itu di bagian pada saat presentasinya kemarin. Iya. Jadi campur itu ya. Siswa kita kemarin ya tidak ada bertanya. Mereka hanya fokus presentasi pentingnya. Mereka tercengang dengan presentasi. Mungkin anak kelas 2 ya masih wajar lah, masih bingung mereka bagaimana cara penerapannya. Tapi saya rasa memang sampai di situ sih sudah baik. Ya, memang perlu menghidupkan kelas itu lebih tinggi lagi supaya saling menanggapi, jadi mereka mendapat ilmu baru dari mereka sendiri yang mengeksplor. Nah, jadi kira-kira untuk refleksi terakhir kita ini apa yang perlu diberikan lagi pendapat selain tadi saya tanyakan mengenai drama atau kelebihan, bagaimana kira-kira ada lagi yang ingin sampaikan? Saya akan mempelajari apa judul yang adalah tentang investasi yang akan dibelajar. Oh, topik ini ya? Iya. Memang betul untuk pemilihan topik apalagi kelas 2 itu. Nah, jadi di kelas 2 ini kalau kita memilih topik yang mungkin lebih monoton ya, hanya dengan membaca judul saja mereka kurang tertarik. Nah, itu mempengaruhi memang ke praktikal mereka juga. Jadi memang pemilihan topik yang baik itu memang diperlukan untuk pelaksanaan diferensiasi. Oke, baik. Terima kasih Ibu untuk kegiatan praktek kita hari ini. Saya juga sudah menyampaikan dari poin-poin pentingnya dan juga sudah harapan-harapan. Namun sebelum kita mengakhiri, saya tanyakan kepada kira-kira apa yang kurang dari PKKMB kita dan apa yang perlu ditingkatkan ke depannya. Bagaimana itu kira-kira apa yang perlu kami benahi ke depan? Silakan kami minta pembahasannya. Baiklah, saya sekali terima kasih atas rekan sejawat kalian yang telah memberikan dukungan kepada kalian dalam mengikuti program CBT ini. Jadi dari penerapan observasi tadi dan sudah saya memang sudah menggunakan prinsip coaching, di mana prinsip coaching ini kan ada 8 di mana ada pemikiran, tujuan ditetapkan oleh rekan sejawat. Yang kedua, tidak menggurui atau tidak memberikan saran atau nasihat kepada rekan sejawat pada saat dimintai saran, hanya berbagi pengalaman. Yang kedua, ada proses kreatif di mana percakapan mengarah dan dengan rekan sejawat dan rekan sejawat yang lebih banyak berbicara. Yang keempat, mendengarkan, mengulang dan merangkum perkataan rekan sejawat dan bertanya. Yang kelima, pertanyaan yang digunakan merupakan pertanyaan yang menggali. Terus yang ketiga, memaksimalkan potensi. Dalam memaksimalkan potensi ini, percakapan menghasilkan konflik yang konkret. Kita lanjut, konflik ini berasal dari rekan sejawat dan ditutup dengan kesimpulan yang
Samosir. Penilaian dari terdapat kriteria yang saya sebutkan tadi yang menjadi acuan dalam penilaian. Jadi saya berikan penilaiannya terhadap observasi ini baik di mana CDP Bapak Samosir sudah mengatakan bahwa sampai dengan kriteria kualifikasi. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Roni selaku BP dan juga terima kasih Ibu Simarmata selaku yang sudah bersedia saya observasi selama kegiatan ini ya. Baik, demikian hasil dari percakapan pasca observasi saya. Saya Fian Berian Samosir, IDP Angkatan 11 Kabupaten Samosir mengucapkan terima kasih untuk semuanya. Horas.